Pratiwi and I am a skincare enthusiast. Sebelumnya aku mau cerita dulu sedikit tentang tipe kulitku. I have combination skin, jadi di area T-zone itu biasanya oily, lalu di area pipi quite normal, sometimes dry. Permasalahan yang biasa aku alami di kulitku itu adalah dehidrasi, kemerahan, dan iritasi. Dehidrasi ini sebenarnya lebih ke faktor umur kali ya. Jadi ketika kulitku dehidrasi itu, kulitku malah produce more oil yang mengakibatkan kulitku tuh jadi super duper oily, tapi malah terlihat kusam dan juga ketarik. Nah, kalau kemerahan itu adalah sesuatu yang sudah aku alami dari kecil sih sebenarnya. Jadi mau aku di luar, kena matahari, kena polusi, itu bereaksi banget di kulitku, jadi gatel-gatel, jadi beruntusan, dan yang pasti sangat-sangat tidak nyaman. Jadi dalam menyusun skincare rutin aku itu penting banget buat aku untuk mencari produk-produk yang sifatnya itu soothing, calming, anti-inflammatory supaya bisa meredakan kemerahan dan juga full of hydration supaya kulitku itu tetap lembab. Nah, produk pertama yang aku cari di dalam skincare rutin aku itu adalah cleanser yang gentle and mild. Kenapa? Karena menurutku cleanser yang gentle itu sangat penting supaya kulit setelah dicuci tidak terasa kering, ketarik, yang malah sebenarnya berkepanjangan akan mengakibatkan masalah-masalah lainnya. Makanya penting banget buat aku untuk cari cleanser yang gentle ini. Jadi Skin Dewi punya dua cleanser, Hazelnut Balancing Cleansing Milk dan Raspberry Hydrating Cleansing Milk. Kenapa aku cinta banget sama dua ini? Ini gimana ya, bisa dibilang tuh my holy grail cleanser, the game changer. Alasan pertama yang aku suka dari cleanser Skin Dewi adalah dia itu so free and surfactant free. Artinya apa? Dia tidak mengandung surfaktan, ini tidak berbusa teksturnya. Teksturnya itu lebih kayak milky emulsion. Itu bisa membersihkan kulit dengan amat sangat gentle, tapi tetap bersih. Nah, di sini kan ada dua nih, ada hazelnut, ada yang raspberry. Yang pertama kali aku coba itu si Hazelnut Balancing Cleansing Milk. Ini wow, ini amazing sih. I did not expect it to like it as much as I do. Tapi ini sungguh-sungguh mengubah cara berpikirku tentang cara membersihkan kulit. Aku pakai hazelnut ini biasanya pada pagi hari. Jadi ketika pagi hari itu aku tuh pengen kulitnya tetap terasa fresh, tapi tetap tidak boleh ketarik. Nah, kalau misalkan yang raspberry cleansing milk ini teksturnya itu slightly thicker dan dia lebih melembabkan, lebih moisturizing di kulit. Makanya aku lebih suka pakai ini pas malam hari. Nah, banyak yang bingung tentang produk Skin Dewi Cleansing Milk ini. Banyak yang nanya, ini sebenarnya untuk membersihkan makeup atau membersihkan kulit sih? Skin Dewi Cleansing Milk ini fungsinya adalah sebagai face cleanser ataupun second cleanser. Jadi kalau misalkan pas malam hari aku melakukan yang namanya double cleansing, pasti udah familiar lah ya dengan term itu. Yang akan aku lakukan pertama kali adalah aku mengambil cleansing oil ataupun cleansing balm untuk membersihkan makeup dan juga sunscreen sebelum aku lanjut dengan second cleanser aku, yaitu si cleansing milk ini. Caranya gampang banget sih. Instead of using cotton pads, ini tinggal pakai tangan aja, dimasaj di kulit yang lembab, yang basah, dimasaj dengan baik, baru dibilas bersih. Awalnya mungkin agak yang belum terbiasa, mungkin merasa kok kayaknya ada sisa-sisa residu ya, tapi itu sebenarnya lebih ke adaptasi. Lama-lama itu kulitnya akan jadi lebih terbiasa dan setelah dicuci, dibilas bersih, mukanya itu jadi lembab. Kalau yang ini, Calendula Soothing Gel, this is also one of my favorites. Sesuai dengan namanya, it's very soothing. Teksturnya juga amat sangat
ringan, cocok banget buat iklim tropis di Indonesia. Tidak akan berasa lengket, berasa kayak kesannya tuh kadang tuh pengen langsung mandi. Enggak, ini very lightweight on the skin. Alasan aku suka dengan produk ini adalah it has calendula yang sifatnya itu anti-inflammatory. It also has chamomile, itu juga bisa membantu untuk meredakan kemerahan, dan juga ada oat extract also for anti-inflammatory as well. Calendula Soothing Gel ini menurutku adalah produk yang sangat versatile. I can use it in several different ways. Yang pertama itu aku bisa pakai sebagai moisturizer, very lightweight moisturizer. Yang kedua, aku bisa pakai ini sebagai serum. Di step serum ya berarti, jadi karena teksturnya very lightweight, it's also very hydrating, jadi tidak akan terasa kesannya terlalu berat. Yang ketiga yang bisa aku pakai adalah dengan mencampurkan few drops of face oil into the Calendula Soothing Gel, di mix di tangan, lalu diaplikasikan, and it will add extra moisture into the skin. I cannot tell you enough how many times Calendula Soothing Gel itu sudah membantu aku dalam masa-masa kritis di mana kulitku tuh lagi iritasi, lagi gatel-gatel. Ini benar-benar salah satu penyelamat aku. Walaupun kulitku itu kombinasi, aku tetap merasa butuh yang namanya moisturizer. Kenapa? Karena gimana pun juga namanya makin umur, produksi minyak di dalam kulitku tuh makin lama makin berkurang. Begitu pula karena kulitku tuh dehidrasi, jadi air tuh kesannya sering gampang banget menguap ke udara. Jadi penting banget aku memakai yang namanya moisturizer to seal in all of the good things that I've just put in. Nah, produk yang aku suka dari Skin Dewi adalah ini, Ginkgo Biloba Firming Facial Cream. Tekstur Ginkgo Biloba Cream ini itu lebih kental daripada si Calendula Soothing Gel, tapi pas di blend itu rasanya tetap lightweight menurutku, and it gives enough moisture to last for the night. Jadi ini memang aku pakai untuk malam hari. Yang aku rasakan pas memakai Ginkgo Biloba Facial Cream ini, kulitku itu tuh jadi berasa gimana ya, kayak empuk-empuk mochi gitu. Dia tuh bikin kulitku jadi berasa lebih supple, very moisturized, dan setelah pemakaian yang cukup dalam jangka waktu yang lebih panjang, aku merasa tuh kulitku lebih naik, istilahnya keisi, jadi kesannya lebih firm juga, sesuai dengan namanya sih. Ginkgo Biloba Firming Facial Cream ini mengandung tentunya si Ginkgo Biloba Extract. Itu fungsinya sebagai antioksidan yang sangat baik untuk kulit. Selain itu dia juga ada green tea extract, ada evening primrose oil, ada rosehip oil, one of my favorite oil. Dia itu bisa membantu untuk memperbaiki tekstur kulit supaya kulit itu jadi lebih halus. Lalu dia juga punya kandungan yang namanya microalgae. Fungsinya itu untuk boosting collagen and elastin production. Collagen ini sangat penting karena dia bisa bikin kulit kita jadi lebih supple, jadi lebih plump. It's the one thing that will create that healthy skin look. Nah, tadi kan aku udah cerita sedikit tentang cara pemakaian si Ginkgo Biloba Facial Cream ini. Aku pakai itu pas malam hari. Untuk tambahannya, karena again isu aku adalah sering banget mengalami kemerahan dan iritasi, aku suka pakai si Calendula Soothing Gel dulu sebagai serum, baru aku layer lagi dengan si Ginkgo Biloba Cream ini. In general, I love Skin Dewi products. Kenapa? Karena Skin Dewi itu memformulasikan produk-produknya dengan thoughtful, jadi nggak ngasal asal campur ini campur itu, tapi dia benar-benar memikirkan konsumennya, yaitu yang kebanyakan memang memiliki kulit yang sensitif. Despite mungkin beberapa orang ada yang menganggap wangi produk-produk Skin Dewi itu agak terlalu herbal, aku personally malah suka banget dengan wangi-wanginya karena dia memang tidak menambahkan artificial fragrance di dalam produk-produknya. Dan Skin Dewi ini adalah proudly local made.
Ini adalah produk dari Indonesia. Aku sangat-sangat amazed dan bangga karena menurutku belum ada produk seperti Skin Dewi ini di market Indonesia saat sekarang. Dan Skin Dewi selain memformulasikan produk, menjual produk, dia juga memberikan edukasi kepada konsumen-konsumennya, terutama tentang acne. Menurutku, more than ever, edukasi itu sangat amatlah diperlukan supaya kita tuh nggak ngasal beli produk aja atau cuma karena lagi tren, lagi ada yang hype terus kita main asal beli. Tapi ini kita benar-benar diajari untuk bisa mengenal diri kita sendiri, kulit sendiri, supaya kita bisa memilih produk yang tepat. Nah, tadi kan aku sempat menyinggung sedikit tentang acne. Walaupun aku sudah rajin merawat kulit, tapi bukan berarti aku ini bebas dari jerawat. Aku tetap mengalami yang namanya jerawat. Kenapa? Karena menurutku jerawat itu bukan hanya faktor salah pakai skincare aja, tapi for the most part, it's from my own body. Jadi entah itu aku salah makan, lifestyle yang nggak balance, dan bisa juga dari faktor lingkungan. Misalkan cuaca yang lagi jelek, polusi yang sangat berlebihan, lingkungan yang tidak tidak kondusif, atau yang paling utama biasanya karena faktor hormon atau stres misalnya. Jadi untuk mengontrol jerawat, aku juga harus rajin menjaga kesehatan tubuhku sendiri. Misalnya paling gampang, makan sayur yang cukup, makan buah-buahan, tidak mengkonsumsi dairy yang berlebihan, gula kayak bubble tea gitu tuh, itu juga salah satu penyebab jerawat. Lalu makan yang pedas-pedas itu juga bisa banget berpengaruh di kulit aku. Lalu kebersihan juga harus diperhatikan. Kamar, area-area yang sering kita tinggali itu harus dibersihkan dengan rajin supaya debu-debu itu tidak menempel. Tidur yang cukup itu paling utama sih sebenarnya. Dan yang paling penting buatku adalah pakai sunscreen. Kenapa? Sunscreen itu bukan hanya mencegah timbulnya dark spot ataupun freckles, tapi sunscreen itu mencegah inflamasi di kulit semakin parah. Jadi aku sendiri merasa kalau namanya pakai sunscreen itu bisa membantu jerawatku tuh nggak makin marah. Skin Dewi punya campaign yang namanya 1 Million Acne Freedom. Di sana kita tuh bisa share tentang pengalaman masing-masing dalam menghadapi jerawat. Kenapa ini penting? Supaya informasi ini dapat dibaca ataupun disebar untuk teman-teman yang terutama masih struggling dalam menghadapi acne. Untuk informasi lebih lanjutnya, kalian bisa langsung cek ke Instagram Skin Dewi. Sekian dari aku, semoga informasi yang tadi aku share bisa berguna untuk kalian. I wish you healthy skin.